Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rasyad Setiawan, dengan NPM 130190190199 dari tutor 10, grup B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drug prescription assignment untuk kasus B ini. Jadi ada sebuah kasus kedatangan sebuah wanita bernama Tisa, 19 tahun, dibawa ke emergensi dengan keluhan sesak nafas yang dirasakan bertambah berat, terus nafasnya berbunyi, sulit untuk bicara. Sesak ini terjadinya setelah Nisa memergoki pacarnya selingkuh dengan sahabatnya. Lalu riwayat keluarga juga terdapat asma. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, posisi duduk tegak, berbicara per kata, respirasinya 34 kali per menit. Di sini di atas ambang normal. Lalu nadinya 132 kali per menit, yang ini juga di atas ambang normal. Dan tekanan darah 120/80 mm raksa, ini masih normal. Terus juga ada retraksi interkostal positif-positif dan wheezing positif-positif. Ini juga termasuk abnormal di saat saturasi O2-nya dia 98% termasuk normal saja. Lalu terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana terapi farmakologi pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Nah, saya akan memaparkan berdasarkan tabel yang saya buat dan sesuai instruksi. Jadi tabel pertama ini mengenai si item of drug selection. Jadi dari item pertama ini ada diagnosis. Pasien ini diagnosis acute exacerbation asma. Lalu tidak ada physiologic condition, patologi kondisinya juga tidak ada. Mungkin ada darah kondisinya itu karena dipicu oleh memergoki pacarnya yang sedang selingkuh. Untuk drug-nya dia ini ada ipratropium bromide, itu termasuk antimuskarinik, prednisolon, corticosteroid, terus ada salbutamol, B2 antagonis. Untuk si kegunaannya, si pratropium bromide ini untuk reliever, prednisolon untuk controller, dan salbutamolnya untuk reliever. Lalu ada patient education. Pertama, kita harus mengedukasi pasien untuk memotivasi karena pengidap penyakit asma untuk melakukan aktivitas fisik atau ya aktivitas fisik. Lalu kita juga harus mengedukasi pasien terkait penggunaan device atau obat yang akan diberikan itu obat inhalasi. Lalu juga ada dilakukan monitor. Monitor ini dilakukan untuk pengecekan pasien apakah sudah boleh pulang atau belum. Pengecekannya ini dilakukan 2-7 hari tergantung kondisi, dan apabila memburuk dilakukan level perawatan yang tingkat lebih lanjut atau lebih di follow up lagi si treatmentnya berdasarkan status klinis juga. Terus ada dari gejala, respon treatment, dan fungsi parunya, apakah dia membaik atau memburuk. Karena seperti yang kita ketahui, si acute exacerbation asma ini dia sebenarnya bisa menghilang sendirinya tanpa diberi obat. Tapi biasanya dia berlangsung selama berjam-jam. Lalu juga bisa muncul kembali atau yang timbul. Lalu di sini ada tabel kedua, yaitu yang menjelaskan mengenai si dosage regimen. Ya, tentang obat yang diberikan. Mungkin dari obat yang pertama itu ipratropium bromide yang kita berikan itu atrofen. Strength of drug-nya dia 18 mcg, untuk preparasinya dia powder. Spesifik preparation-nya dia bisa didiskus, tube, atau inhaler. Lalu amount of drug-nya 1, frequent of administration-nya 1/1. Lalu dose of administration-nya dia puff 1. Route of administration-nya inhalan. Lalu time of administration-nya pagi hari. Terus duration of administration-nya 1 minggu. Lalu ada prednisolon, yang kita berikan adalah Prelon. Untuk strength of drug-nya 40-50 miligram. Preparasinya berbentuk tablet. Untuk spesifik preparasinya dia tidak ada. Amount of drug-nya kita kasih 7.
Untuk frequent of administration-nya 1 kali 1, dosisnya 1 tablet, lalu route of drug administration-nya dari oral, time administration-nya pagi dan malam, hari atau PC. Terus duration of administration-nya 1 minggu. Karena sesuai yang kita berikan itu ada 7, jadi pas. Lalu ada salbutamol atau Ventolin, atau salbutamol yang kita berikan itu Ventolin. Dari strength of drug-nya dia 100 mcg, untuk preparasinya aerosol, bentuknya spesifiknya inhaler. Jumlahnya itu ada 1, digunakannya jika perlu saja atau jika sesak. Terus dose of each administration-nya puff 1, inhalasi, route of administration-nya inhalasi MDI. Lalu time of administration-nya bila sesak, duration of administration-nya 1 minggu. Lalu di sini ada penulisan resep yang sudah saya buat. Jadi Atrofen 18 mcg berbentuk inhaler, 1 kali, diberikannya setiap hari 1 kali, puff 1 kali. Kita beri 1 buah obatnya itu, 1 inhaler. Lalu prednisolonnya 40 mg tablet, dikonsumsi 1 kali sehari, berbentukan tablet, 1 kali pagi, bentuk itunya sehabis makan. Jumlahnya ada 7 tablet, lalu ada itu 1 kali atau yang diperlukan saja jika sesak. Itu baik, mohon maaf sebelumnya, ITER 1 kali ini maksudnya adalah pengulangan resep. Karena Ventolin ini untuk jika terjadi sesak nafas lagi. Makanya kita berikan ITER 1 kali jika ada pasien membutuhkannya. Ventolin ini resepnya 100 mcg, untuk bentukannya inhaler, dipakai bila sesak saja, puff 2 kali, maksimal 6, untuk diberikan dalam 1 buah inhaler. Di sini juga tertera namanya Nyonya Lisa, umurnya 19 tahun, alamatnya Jalan Bandar nomor 13. Baik, mungkin cukup deh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih.